Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu di tempat ini pada hari ini. Amin. Semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu hebat. Kasih setianya sepanjang hidup kita. Dia pelihara kita hingga pagi hari ini kita boleh di tempat ini. Saya percaya bukan karena kebaikan kita, bukan karena kegagalan kita, tapi semua karena Allah kita, Allah yang sungguh baik, amat baik, teramat baik. Mari Bapak Ibu kasih dalam Kristus, kita siapkan hati kita memberi yang terbaik buat Dia. Sebagai ucapan syukur kita atas apa yang Dia berikan, yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun saya tahu mungkin masih banyak masalah, problem kita yang belum selesai sampai saat ini. Tapi satu hal yang boleh kita percaya, Dia Allah yang setia, yang sanggup memberikan kita kekuatan, penghiburan. Yang penting Dia mau kita percaya, menyerahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Kristus, sebelum kita masuk jauh ke dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk kita boleh saat teduh sebentar. Sambil kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita semua hanya tertuju buat Dia. Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, Engkau yang baik Bapa, Engkau Allah yang setia. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Urapi kami Bapa, urapi kami Roh Kudus. Inilah hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Jamalah kami Bapa, jamalah kami Tuhan. Haleluya. Thank you. Terima kasih Yesus. Hati kami seperti rusa yang rindu. Jiwa kami juga rindu akan Tuhan. Biar Roh-Mu menyala-nyala dalam setiap diri kami. Kami boleh Tuhan menyembah. Rusa yang tahu dua aliran sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
hatiku rindu menyembah. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembah. Mari sebut nama Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah Kau Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu,
Engkau Allah kami yang layak dipuji dan disembah. Engkau layak ditinggikan karena Allah kami Allah yang ajaib. Allah kami Allah yang berkasih. Allah kami Allah yang setia. Terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh bersama-sama bersekutu pagi hari Tuhan. Karena kami tahu tidak semua orang punya kesempatan seperti kami. Biarlah Tuhan kami memuji, menyembah Engkau dengan segala apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Kami persembahkan hari ini tubuh, jiwa, dan roh kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau ambil alih acara ini dari awal pedang ke akhirnya. Roh-Mu yang menyala-nyala melawat setiap hati kami. Untuk kami boleh beri sukacita, damai sejahtera, dan kami boleh beria-ria melompat hanya memuliakan nama Engkau Tuhan. Engkau layak disembah. Segala hormat dan pujian hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, apa kabar? Tuhan baik, amin. Amin. Di antara saudara yang merasa pemeliharaan Tuhan, tolong angkat tanganmu. Puji Tuhan, semua kita dipelihara oleh Tuhan, amin. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita mau bersukacita untuk Tuhan, amin. Amin. Katakan, hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. bersuka, hei katakan hari ini, Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam apa? Di dalam Tuhan Bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan angkat tanganmu, katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dalam semangat kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Katakan hari ini, Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. hari ini, Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di mana? Di dalam Tuhan Oh, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, besok bersuka. besok bersuka, bersuka citalah. Oleh darah anak domba, kita boleh diselamatkan, kita boleh diberikan dan amin. Oleh darah anak Domba, oleh kesaksian kita, siapa dikalahkan? iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
sukacita? Saya percaya kita mau bersekutu untuk Tuhan. Amin. Masih kuat berdiri untuk Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Ketika saat Roh Kudus melawat hati kita akan diberikan pengertian, kita akan diberikan sukacita. Yang kita mau firman itu boleh menjadi remah di dalam hati kita, yang mampu memerdekakan kita, yang mampu memberi kita kekuatan, dan boleh menjadi pedoman hidup kita untuk kita menang melawan segala apapun masalah di dalam kehidupan kita. Haleluya, thank you Jesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Haleluya, terima kasih. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Kami undang Pak Tuhan Kriston. pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur memiliki Allah yang mau berjalan bersama dengan kami. Allah yang sudah menebus kami, menjadikan kami anak-anaknya. Tapi Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam setiap perjalanan hidup, Engkau ingin merenda satu kehidupan di mana Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam pergumulan kami, Engkau ingin terus ada bersama. Terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman. Tolong kami Tuhan, supaya kami begitu yakin bahwa apa yang kami pegang yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang selalu memimpin dari iman kepada iman, sehingga setiap anak-anak-Mu akan hidup oleh karena iman yang benar. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami semua, layakkan kami di hadapan. Istimewa persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima
perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan biarlah kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih, kami mau menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita bertemu bulan Juli, sudah setengah tahun lewat. Dan kita sudah lepas juga dari masker. Saya kemarin pergi ke mana ya? Pekanbaru, Duri. Masuk mall, makan, saya pakai masker. Rasanya saya dari orang yang asing. Semua nggak ada satupun yang pakai masker. Semuanya sudah buka ya. Tapi di pesawat masih pakai kita. Pagi hari ini, mari kita merenungkan saudara. Sesuatu yang menentukan jalan hidup kita. Yaitu tentang Injil. Seberapa jauh kita yakin tentang Injil, seberapa jauh kita itu bersyukur dan kita itu berbangga atas Injil. Ini sangat menentukan sikap hidup kita ketika tadi kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu kalau nggak ada kekuatan dan kita percaya kepada Injil yang kita pegang, maka nggak akan terjadi waktu yang terbaik. Karena Tuhan itu bekerja berdasarkan Injil. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan berjudul Injil, kekuatan Allah, yang saya ambil dari kitab Roma pasal yang pertama. Saya ajak saudara menyimak kitab Roma dari pasal yang pertama, ayat 8 sampai 17, dan saya akan bacakan ya. Roma 1 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ini adalah perkataan Rasul Paulus ketika ingin mengunjungi jemaat di Roma ya. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Seluruh dunia itu maksudnya adalah juga di kerajaan-kerajaan Romawi ya. Kemudian dikatakan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab, ya ini masuk dalam inti, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, inilah perkataan Rasul Paulus, yaitu kepingin ke Roma, kepingin memberitakan Injil, bahkan kepada orang-orang yang imannya itu sudah terkenal, yaitu iman orang-orang Roma
yaitu jemaat-jemaat baru yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus, walaupun mereka itu belum pernah dikunjungi oleh para rasul. Ya, sebagian besar mengatakan itu buah dari Petrus, tapi bukan, karena Rasul Paulus tidak akan pernah datang ke satu daerah yang sudah dilayani oleh rasul yang lain. Ya, ini prinsipnya. Nah, mari kita belajar apa sih yang dibawa Rasul Paulus dan kepada siapa dia itu membawa. Saudara, kalau saya dan Anda mengerti, mungkin Anda dan saya tidak sepikiran dengan Rasul Paulus. Sulit rasanya membawa Injil kepada Roma, kepada orang-orang di Roma, bahkan untuk menginjili orang-orang Roma. Realitanya sebenarnya tidak mudah. Dan nggak mungkin, gitu loh ya, nggak mungkin. Tapi apa sih Injil itu? Mari kita tuh, kalau ditanya orang, Injil itu apa sih? Kadang-kadang kita nggak bisa ngomong. Injil itu apa? Kalau kamu punya keyakinan bahwa kitab sucimu itu Injil, apa isinya? Sering kita nggak bisa ngomong. Apa ya? Perjanjian lama, apa ya? Perjanjian baru. Rasul Paulus mengajarkan apa itu Injil. Dan kita itu harus mengerti. Sehingga setiap saat anak kita, cucu kita, ketika bertanya tentang kekristenan, kita itu bisa ngomong. Bahkan kita bisa bangga dengan Injil yang namanya Yesus jadi manusia. Sekarang di dunia ini kan orang di luar kita kan menghina. Apa ada Allah punya anak? Nah gitu ya. Apa itu Yesus mati di atas kayu salib telanjang? Nah, apa? Allah kok mati? Itu selalu kita membuat kita inferior. Tetapi kalau Anda mengerti tentang Injil, Anda akan bangga. Luar biasa. Kok ada ya? Allah mau jadi manusia. Kita malah ngomong begitu. Nggak ada toh. Hanya Allah pula yang mau jadi manusia untuk menebus. Tapi kita ini kan seringkali inferior dan kita nggak punya kekuatan. Ketika anak kita yang paling dekat dengan kita nanya, kita nggak bisa ngomong. Akhirnya iman mereka tergerus oleh pendapat-pendapat dunia. Harusnya sebagai orang Kristen kita bisa ngomong apa itu Injil. Ya, kita buka apa itu Injil. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang keempat. Hafalkan ini dalam hati, dalam bahasa Anda, maka Anda bisa menjelaskan Injil itu apa. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya. Apa itu dikatakan? Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil itu simpel. Allah, firman-Nya disebut anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Mengapa disebut anak? Karena dialah yang keluar dari Allah yang pertama, ya, yaitu firman. Maka itu disebut Yesus anak Allah. Firman yang jadi manusia, yang mati menebus dosa, kemudian dikuburkan, bangkit karena dia Allah, dan siapa yang percaya itu diselamatkan. Itu inti Injil. Yakin nggak? Kalau engkau yakin, maka engkau diselamatkan. Nah, gitu ya. Nah, maka itu sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan orang terhadap Injil? Sebenarnya mustahil bagi seorang Paulus memberitakan, membawa kabar baik Injil ke kota atau bangsa
bangsa yang disebut Roma, yang itu pusat kekuasaan dunia. Ya, Paulus mau mengatakan kalau Roma itu pusat kekuasaan dunia, Injil ini pusat kekuasaan Allah. The power of God itu ada di dalam gospel, yaitu Injil. Maka itu siapa yang menang? Kekuasaan dunia atau kekuasaan Allah? Dan nanti dibuktikan kekristenan salah satu yang menghancurkan kerajaan Romawi. Ya, oleh karena itu, tapi kita harus berpikir secara akal budi. Mari kita pikir, nggak mungkin kalau Anda disuruh memberitakan sesuatu kepada orang lain, maka Anda kan mau yakin dulu yang kamu beritakan, betul nggak? Ya nggak? Kamu mau ngabarin, ya? Kan itu ada Bu Marta sama bapak kita ini kan hobinya kan ahli kuliner gitu ya. Mau beritahu temennya aja bahwa di sana ada makanan yang enak, murah, meriah, tapi nggak mules ya, gitu ya. Kan kamu harus yakin tuh, wih tahu nggak? Ya si Erna kaget, ada apa? Aduh makanan enak di sana. Bohong, kalau you nggak nraktiran gitu toh. Ya kemudian kan ngobrol, tapi kan yakin dulu, betul nggak? Ya nggak? Apakah sebenarnya Paulus itu yakin untuk memberitakan Injil? Isi dari berita Injil itu sama sekali nggak ada artinya buat orang-orang Roma. Maka itu kalau Anda dan saya bisa percaya Injil, sebenarnya bukan kata Tuhan, tapi karena Roh Kudus. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita berpikir, siapa tokoh utama dalam Injil? Tadi dikatakan Kristus. Tadi dikatakan adalah Yesus Kristus. Siapa dia? Di hadapan orang Roma, penguasa dunia. Siapa dia? Tidak lain hanya seorang Yahudi yang negaranya ada di dalam kekuasaan Romawi, dan dia itu miskin. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak punya gerakan politik, dia cuma tukang kayu yang berasal berkarya di Yerusalem, daerah yang dikuasai oleh Romawi, dan yang celaka lagi, matinya pun terkutuk. Matinya terkutuk menurut pandangan orang Romawi. Sudah miskin, orang yang adalah daerah jajahan, nggak punya kekuatan politik, nggak punya apa-apa, tukang kayu, matinya disalib. Itu buat mereka itu nggak ada nilainya untuk diterima. Sama sekali nggak ada. Karena Romawi itu berkuasa. Dan mereka punya budaya yang begitu tinggi menurut waktu itu. Dan punya filsuf-filsuf yang begitu hebat. Yang bisa menelurkan berbagai macam pola pikir manusia. So, buat apa percaya kepada seorang Yahudi miskin yang mati terkutuk dan yang dikatakan bangkit dari orang antara orang mati dan naik ke surga? Itu gak ada artinya. Betul saudara, yakinlah dengan perasaan jujur kita. Kalau Anda belum percaya Tuhan Yesus, kemudian ada orang cerita begitu, Anda akan mengatakan apa itu? Mati, katanya mati, bangkit, mati disalib, bangkit katanya. Sebodoh amat. Berita Injil itu sebenarnya secara manusia gak bisa diterima. Nah, isinya sudah gak diterima. Yang menyampaikan pun gak punya kredibilitas. Siapa yang menyampaikan? Paulus. Paulus itu siapa? Orang Yahudi Farisi. Pembuat tenda yang keliling-keliling bikin tenda. Dia gak punya apa-apa. Dia memberitakan Injil yang isinya kayak gitu. Secara manusia. Baik isinya maupun pemberitanya sama-sama gak ada nilai. Coba pikirkan. Kemarin waktu saya membuat ini, saya pegang Alkitab. Kalau di rumah saya pakai Alkitab ya, buka ayat, begitu saya lihat gitu ya. Karena kalau pakai komputer kan lama, karena buka cepat. Saya pegang. Ini Injil.
Ini yang diberitakan. Sesuatu yang isinya gak make sense. Diberitakan dengan orang yang juga gak dikenal. Tapi kok bisa Injil itu sampai kepada saya. Dan isinya itu sangat berbeda dengan apa pikiran manusia. Maka itu saudara, kalau Anda memikirkan, kadang-kadang kita nggak mikir ya, karena kita dari kecil Kristen atau sekolah Kristen, diajarin tentang Injil, kemudian percaya, kemudian ikut katekisasi, kemudian dibaptis. Seringkali kita nggak pakai manusia kita untuk menerima Injil. Nggak ada pergumulan, tapi juga akhirnya tidak ada sesuatu yang begitu membanggakan kita. Karena kita nggak ada pergumulan. Bu dokter, andai kata Anda waktu itu masuk kuliah, terus disuruh di rumah aja bantu masak, terus 4 tahun kemudian dipanggil ke kampus, dikasih sertifikat jadi dokter, kira-kira kamu bangga nggak jadi dokter? Nggak ada perjuangan, nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang mengubah diri saya. Ngapain saya terima ijazah? Seringkali Kristen kita itu nggak ngerti. Injil itu adalah sebuah kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Tapi Injil ini yang kita terima dan yang kita percaya. Dan bisa mengalahkan Roma. Roma itu salah satu dia hancur adalah karena orang-orang percaya, baik orang Roma maupun orang-orang yang dijajahan Roma, itu kemudian menolak satu konsep, yaitu bahwa kaisar itu adalah dewa. Mereka penyembah semua dewa. Satu pelajaran dari Injil, hanya ada satu Allah yang layak disembah. Jadi orang-orang percaya itu mulai menolak kaisar yang adalah dianggap bagian dari dewa. Akibatnya apa? Salah satunya, orang-orang di jajahan yang tadinya demikian bangga, pemuda-pemudanya, kalau menjadi pasukan Romawi, mereka menolak jadi tentara. Karena di dalam tentara itu ada sumpah setia kepada kaisar yang dianggap dewa. Jadi salah satunya keruntuhan mereka itu adalah karena orang menolak menjadi pasukan Romawi, dan Romawi itu kekuatannya di dalam tentara. Sehingga pada tahun 300-an itu ketika mereka diserang bangsa barbar dari Eropa, Jerman dan sebagainya, mereka lumpuh, mereka hancur akhirnya. Karena mereka tidak punya kekuatan lagi yang ekspansif seperti yang dulu. Karena apa? Ada satu agama, yaitu Kristen. Itu ada buku yang ditulis pada zaman itu, The City of God. Itu menceritakan satu keadaan di mana Roma itu bisa hancur oleh karena kekristenan. Orang bisa percaya Injil yang isinya kayak gitu, itu karena kekuatan dari Allah. Maka itu Rasul Paulus mengatakan demikian. Dia mengatakan Injil itu adalah berasal dari Allah. Tadi Anda sudah baca di dalam, kalau kita baca di dalam Roma 1 ayat yang 1 dikatakan, aku memberitakan Injil Allah. Menurut Paulus, Injil itu datangnya dari Allah. Dan aku diajar sendiri oleh Allah dalam Yesus Kristus. Injil itu bukan penemuan manusia. Injil itu bukan buah pikir manusia bagaimana mencari keselamatan sehingga timbullah sebuah agama. Tidak. Injil itu dari Allah. Allah yang berkarya, bukan manusia yang berkarya. Allah yang menemukan orang berdosa, bukan manusia orang berdosa menemukan Allah. Itu karangan, dikatakan bukan karangan manusia, bukan filsafat manusia. Kalau Allah mengatakan firman jadi manusia, itu benar-benar karangan yang tidak pernah ada dalam pikiran. Maka itu saya sering ambil dari 1 Korintus 2 ayat 9,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi orang yang terpanggil sesuai dengan percaya Injil itu bukan karena kekuatan ini, tetapi karena pertolongan Roh Kudus. Maka kalau ada orang ngomong Yesus kok jadi manusia, justru Allah dari manusia kita bangga. Allah kita tahu kebutuhan kita, dia menjadi manusia. Balik pikiran kita, ya kita balik, karena itu pikiran manusia yang bodoh, bukan karya Allah. Paulus juga mengatakan tadi dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Injil anaknya. Karena apa? Pusatnya itu adalah karya Yesus Kristus. Yaitu the power of God yang mengubah takdir umat manusia. Manusia yang tidak bisa ketemu dengan Allah akan menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Maka itu mari kita menghargai Injil. Bangga dulu, kemudian Anda bisa menjelaskan kepada anak cucu Anda apa itu Injil. Ya, karya keselamatan Allah melalui kerja anaknya kalau tadi tanya. Ya, anak yang tunggal yaitu firman yang menjadi manusia untuk mati sebagai pengganti dari manusia yang dihukum oleh karena dosa, dan dia bangkit mengalahkan maut dan memberikan hidup yang kekal pada setiap orang yang percaya. Dan saudara harus tahu ceritanya, ini bukan selalu happy Injil itu. Karena nanti orang-orang ini pada saat Paulus masih hidup, orang-orang percaya di Roma itu menderita penganiayaan yang terbukti secara sejarah. Mereka dibakar hidup-hidup. Ya, coba aja lihat nanti film itu di dalam Netflix. Paul, the Apostle of God, atau the Apostle of Christ. Paul, lihat aja. Orang lagi di tengah-tengah itu dia dibakar, bus, itu mati. Wah, orang-orang di bawahnya orang jalan-jalan makan-makan. Itu padahal obornya itu manusia yang dikasih dengan ter. Ya, mereka dimakankan macan, singa gitu ya. Dikatakan oleh Lukas waktu itu ditahan, terus dikatakan pemberitaan gini, mereka besok akan masuk ke arena. Wah, mereka teriak semua, gimana Tuhan gitu. Lukas cuma ngomong, sakitnya cuma sebentar. Setelah itu kamu masuk dalam kekekalan bersama Yesus Kristus. Itu anak kecil, orang tua, akhirnya didorong masuk ke arena, dimakan oleh singa. Saudara, Injil bisa membuat orang tahan terhadap penderitaan dan tantangan seperti itu. Itu kalau bukan kekuatan Allah, kalau hanya pikiran manusia, gak mungkin tetap. Itu pikirkan, Injil adalah kekuatan Allah yang bisa membuat orang bertahan, orang teguh di dalamnya untuk menerima keselamatan yang mengalami banyak hal di dalam hidup. Ya. Injil adalah kekuatan Allah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada yang aneh tadi saya katakan. Tadi di Roma 1 pasal ayat yang ke-8 dikatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi Paulus itu dan orang-orang Kristen itu dengar imannya orang Roma, jemaat Roma itu luar biasa. Dan mereka memang dianiaya nanti. Tapi kemudian ayat yang ke-15, bagus sekali. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Pertanyaan saya ketika merenungkan ayat ini, sebenarnya saya merenungkannya di ayat 16-17. Tapi ketika baca ayat 8 dan 15,
Artinya apa, saudara? Orang sudah punya iman yang luar biasa. Betul? Ya enggak? Tapi Paulus mengatakan apa? Aku mau memberitakan Injil kepada siapa? Kamu sekalian. Sudah imannya hebat kok masih perlu mendapatkan Injil? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya kepada saya dan Anda. Setelah Anda jadi orang percaya, apakah Anda itu perlu mendengar berita Injil? Setelah Anda percaya, setelah Anda melayani Tuhan, setelah Anda berkorban untuk Tuhan, pertanyaannya, apakah Anda dan saya tetap membutuhkan berita Injil? Paulus mengatakan, lu imanmu hebat, tapi lu perlu mendengar Injil supaya tetap teguh. Dan Tuhan pakai Paulus untuk mempersiapkan jemaat Roma menghadapi aniaya berat. Tapi Tuhan juga mempersiapkan jemaat Roma untuk menjadi satu pintu terobosan untuk menghancurkan kekuatan dunia supaya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Luar biasa Tuhan. Nah, sekarang mari kita bicara. Siapa sih yang butuh Injil? Pak, siapa sih yang butuh Injil? Menurut pikiran Anda dan saya. Biasanya yang kita katakan yang butuh Injil adalah orang yang belum percaya, betul? Kemudian diinjili, betul? Setelah itu terima Injil, kemudian bertobat dan dibaptis, gitu toh? Ya enggak? Injil itu bagi orang-orang mereka. Supaya apa? Dapat tiket jadi warga Kristen. Betul enggak? Jadi dapat tiket untuk jadi warga Kristen. Satu, saya pernah memberitakan Injil, oma-oma umur 90-an terima Yesus Kristus. Ya, saya pernah cerita atau di Bogor gitu. Anaknya meninggal karena malpraktek. Jadi dia itu kena glaukoma, dikasih infusnya itu kebablasan 2 botol. Langsung koma, 2 minggu di rumah sakit meninggal. Oma ini nggak terima. Nah, belum Kristen sama sekali. Anaknya Kristen. Waktu saya ngunjungin ke rumah sakit sama Pak Alip, almarhum Pak Alip waktu itu, lihat itu udah koma gitu. Waktu meninggal saya mimpin, kemudian saya datang ke rumahnya karena anak-anaknya minta saya menghibur mamanya, cuma satu perkataan aja. Oma, anakmu itu Kristen. Ya, dia Kristen. Jadi dia sudah di surga. Dia nggak mati, dia di surga. Ya, aku mau ikut Yesusmu. Supaya aku nanti juga ketemu dia di surga. Itu cuma beberapa menit. Akhirnya saya baptis dia, tapi hidupnya berubah. Tulangnya udah keropos semua, sering kesakitan, pakai korset asal saya datang. Ayo doa sama Tuhan Yesus. Waktu didoakan, dipegang tangannya, adem sekali wajahnya. Sampai dia meninggal, tetap terima Yesus Kristus. Tapi seringkali kita berpikir Injil itu hanya untuk membuat orang bertobat. Yang kedua, Injil itu apa lagi? Injil itu untuk orang yang mau mati. Sudah jadi Kristen lama. Gitu. Oma, opa, masih percaya sama Tuhan Yesus? Iya, saya percaya. Gitu. Wah, puji Tuhan. Gitu ya. Masih ingat nggak? Bahwa Yesus itu menunggu di sana. Dia menyediakan tempat. Bacakan Yohanes 14. Ya, sampai nangis-nangis gitu. Seringkali kita juga mengatakan Injil hanya diberikan kepada orang yang mau mati sebagai tiket untuk masuk surga. Tapi buat yang hidup, kadang-kadang kita nggak perlu. Tapi yang ketiga yang paling menyakitkan pendeta itu apa? Injil itu untuk orang mati. Kalau ada ibadah penghiburan, ya enggak? Doakan. Bapak khotbah dong. Wah, ini kalau nggak dikhotbahkan nggak enak nih. Doakan. Tutup peti, tumpangi tangan, doakan. Supaya apa? Supaya jalannya lancar.
Terakhir kita sama-sama ya Pak Angel, sudah khotbah tentang bahwa ibu ini meninggal, itu dalam Yesus artinya dia nggak sakit, dia itu sudah punya jalan, dia di surga. Yang hidup ini yang harus mikir. Anaknya maju, terima kasih Pak Ibu semuanya, doakan supaya jalannya ibu saya lancar. Sudah dikhotbahi tetap nggak mudeng karena dia nggak peduli dengan Injil. Pikirnya kita khotbah buat yang mati, ngapain capek-capek orang mati dikhotbahin? Kalau ada penghiburan itu ada untuk yang hidup. Nanti semua orang sama seperti ini. Siapkah Anda? Kan itu pertanyaannya. Menyakitkan. Menyakitkan sekali. Udah gitu, aduh, ngomongnya dengan santun mengatakan bahwa supaya ibu saya, supaya ayah saya dibukakan jalannya. Lah. Padahal dia orang beriman, orangnya ibu ayahnya. Dianya yang nggak beriman. Ya. Nah, Injil seperti kata Rasul Paulus tetap diperlukan bagi kita yang hidup. Karena bisa aja kita itu bertobat karena Injil, setelah itu hidup kita di luar Injil. Karena apa? Kalau keselamatan hidup kekal itu adalah tujuan hidup kita, berarti hidup ini berubah. Tujuan hidup ini bukan hanya hidup di dunia, tapi sampai hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Dan itu mengubah pola hidup kita. Dan itu mengubah fondasi kehidupan kita, tujuan hidup kita, prioritas hidup kita, tingkah laku kita itu diubah berdasarkan satu keyakinan bahwa kita akan pasti diselamatkan. Kalau kita yakin diselamatkan ada hidup kekal, kita tahu hidup ini di dunia ini bukan hanya untuk makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada prioritas yang harus kita buang, yang tadinya jadi prioritas. Buang. Kita bisa mengampuni orang, karena kita ini hidup dalam pengampunan. Kita tahu persis. Injil itu menyelamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang memberi pengampunan. Maka itu otomatis orang Kristen, kalau ada orang bermasalah, isinya kasihan. Kita tolong. Kita harus tolong dia. Itu orang Kristen. Karena apa? Allahnya menolong hidupnya. Maka konsep pemikirannya itu berbeda sekali. Kalau orang bukan Kristen, ada orang punya musibah, dosanya apa ya gitu ya. Tapi kalau orang Kristen, dia layak ditolong. Ada orang dalam kesusahan, dia layak ditolong. Saudara, percayalah, iblis itu nggak masalah kita jadi orang baik. Kita sekarang sering berpikir iblis maunya kita jahat, betul nggak? Betul nggak? Kalau bisa ngerampok, wah itu iblis senang. Kalau bisa mabok, keluarganya berantakan, itu iblis senang sekali gitu ya. Tapi jangan lupa, iblis juga senang manusia itu jadi baik dan bermoral. Kenapa? Iblis tahu kebaikan dan moral manusia tidak menyelamatkan manusia. Iblis hanya takut satu hal. Kalau engkau percaya pada penebusan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, iblis akan takut. Maka itu kalau orang Kristen kemudian hidupnya merasa sudah baik-baik saja, kemudian tidak peduli dengan Injil, toh hidupku baik, toh aku melayani Tuhan, toh aku memberi persembahan, dia nggak pernah berpikir tentang keselamatan, anugerah yang dia terima. Hidupnya baik. Iblis senang, silakan. Jalankan terus. Toh kamu mati, kamu tidak punya pengharapan. Iblis sekali lagi, nggak masalah kita itu jadi baik, kita bermoral, kita hidup baik dengan orang, nggak masalah. Satu hal yang jangan sampai
semua perbuatan baikmu tidak menyelamatkan. Itu inti Injil di situ. Bukan agama. Agama mengajarkan perbuatan baik, tapi Injil mengajarkan kekuatan penebusan Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan teman saya. Dia itu pada tahun 2010-an gitu, itu umur 28 tahun menjadi penginjil di RRC. Resmi boleh masuk. Ya, artinya masuk sebagai pengajar tapi bukan pendeta dia. Kemudian bisa turis, bolak-balik Hong Kong, balik lagi ke Cina. Dia mengatakan, Pak Kris, orang RRC itu gereja-gereja resmi ya, bukan bawah tanah. Hausnya akan Injil itu luar biasa. Setahun saya di sana, tiap hari itu di luar gereja, itu selalu ada orang datang ke rumah tempat saya tinggal dan mereka itu minta diajar tentang Injil. Karena apa Bapak tahu? Di mimbar kami tidak boleh, pendeta tidak boleh berkhotbah tentang Injil, yaitu Yesus Kristus mati menebus dosa. Itu tidak boleh. Yang boleh dikatakan, jadilah orang baik seperti ajaran Allahmu untuk berkorban untuk ini. Silahkan bicara tentang moral yang sesuai dengan budaya Konfusius sana, boleh semuanya. Tapi satu hal, tentang Injil tidak boleh. Maka itu Pak, mereka itu tiap hari Pak. Saya ini setahun tapi kurang tidur. Tiap hari. Selalu ada orang yang datang ke mes saya untuk diajar apa itu Injil yang nggak boleh diberitakan di mimbar. Bapak tahu, ketika saya pulang mereka nangis. Satu lagi teman saya Pak Yosef juga mengatakan demikian. Pak Kris tahu, ketika mobil saya keluar itu di belakang itu ada puluhan anak-anak kecil sampai orang dewasa nangis Pak. Dan cuma berkata, kapan balik lagi Musa? Kapan balik lagi Musa? Kami pengen dengar Injil. Saudaraku, mari kita berpikir. Kita perlu Injil. Dan diperkirakan di China, di tengah penganiayaan ini, tahun 2030 ada 300 juta pengikut Yesus Kristus. Karena itu kita perlu Injil karena apa? Menurut agama, kita ini adalah orang yang berevolusi. Ya, dari manusia jelek ikut agama jadi manusia mulia. Injil mengatakan kita ini mulia. Ciptaan Allah, the image of God. Tapi setelah jatuh dalam dosa, jadi monyet. Dunia percaya manusia itu monyet, jadi manusia. Firman Tuhan mengatakan, kita ini manusia jadi monyet. Baru kemudian penebusan Tuhan, kita kemudian dijadikan serupa dengan anak. Maka ini kita perlu Injil, supaya hidup kita dikembalikan serupa dengan anak. Maka pesan kita bersama, Anda dan saya harus bersyukur, yakin Injil adalah kekuatan. Nggak masuk di akal manusia. Kalau orang mengatakan menghina, itu biasa. Karena memang dikatakan Injil itu kebodohan bagi orang yang bisa berpikir dan batu sandungan bagi orang yang merasa hidupnya suci, yaitu orang Yahudi. Dua-duanya itu hancur. Yang merasa suci, yang merasa pinter, dua-duanya dikatakan kebodohan dan batu sandungan. Karena itu ada satu perkataan dari Billy Graham yang saya catat. Dia mengatakan demikian. Kebiasaan membaca Injil setiap hari memiliki efek memurnikan hati dan pikiran. Kebiasaan membaca Injil setiap hari memiliki efek memurnikan hati dan pikiran. Terus dikatakan dia, jangan biarkan ada yang menggantikan hal ini. Sekarang banyak sekali
waktu kita untuk mendengar Injil dengan berbagai macam hal. Billy Graham mengatakan jangan sampai ada yang menggantikan hal ini, yaitu mendengarkan Injil setiap hari. Karena di dalam Injil itu diyakinkan Yesus Kristus mati menebus dosa, dan setiap orang yang percaya masuk dalam persekutuan di dalam tubuh dan darahnya, dan dia diselamatkan. Mari, pikirkan Injil, pegang Injil, bangga akan Injil. Tuhan memberkati kita. Mari kita persiapkan diri kita dan kita serahkan saat ini kepada Ibu Gembala untuk memimpin.
siang hari ini kami dapat melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kau kuduskan kami ya Bapa. Kau layakan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami sebelumnya ya Bapa. Biar kami layak selalu di hadapan-Mu. Biar perjamuan kudus ini sebentar kami bagikan pada jemaat kami, pada anak-anak-Mu ya Bapa. Biar kami darah dan tubuh ini biar menjadi satu dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami juga mau berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar perjamuan kudus ini dibagikan kami semua untuk bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Mari saudara yang sudah menerima perjamuan boleh bangkit berdiri. Padamu seperti Yang Kau ingini, ku telah mati Mari kita bangkit berdiri. dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat perjamuan kudus ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Bukankah yang kita pegang ini tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu, dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah yang kita pegang ini darah Yesus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersatu dengan Engkau, biar kami selalu di dalam Engkau ya Tuhan. Biar Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih
Inilah doa kami yang kami sampaikan semua untuk semua jemaat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang silakan Cak. Yang bawa perpuluhan boleh maju ke depan. Akan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari kita silakan berdiri. Balik. Yang mengalir, mari bangkit berdiri bersama-sama. Boleh jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Persembahanku. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, membawa persembahan perpuluhan ke hadapan. Mereka mengerti akan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang membalas apapun yang dia perbuat ya Tuhan, apapun dalam pekerjaannya. Tuhan yang membukakan semua mata pekerjaannya, maupun anak-anaknya, maupun dalam keluarganya ya Tuhan. Semua Tuhan beri kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang pergumulan mereka semua ya Bapa. Biar perpuluhan ini kami tumpangkan tangan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami. Biar perpuluhan ini dipakai untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Biar melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima perjamuan yang kudus untuk mengingatkan kita kembali betapa Tuhan telah menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Amin. Biarlah ini menjadi peringatan buat setiap kita bahwa begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kita. Dan kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Chris untuk pelayanannya, sharing firman-Nya yang begitu menguatkan sehingga boleh membuat kita tetap percaya Injil adalah kekuatan bagi setiap anak Tuhan yang percaya. Amin. Mari Bapak Ibu kasih Kristus, tiba saatnya kita memberi dengan sukacita buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Sebelum kita memberi, kita berdoa bersama. Kami undang Bapak Rines untuk boleh maju ke depan. Ya, sebelum memberi, kita doa sama Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Haleluya. Kami sudah dilawati oleh firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan jadi pemberita Injil. Supaya Kristus nyata dalam kehidupan kami. Jadikan kami pembawa Injil Tuhan. Terutama dalam gereja ini Tuhan. Supaya Injil boleh diberitakan, banyak jiwa dimenangkan. Puji Tuhan. Berkati Pak Kris Tuhan. Yang selalu memberkati kami. Firman Tuhan menjadi kerema, menjadi kekuatan dalam kami. Bahwa kami harus mendengar firman Tuhan. Disinilah iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Doa kami Tuhan, berkati usaha mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Karena bagaimanapun juga Tuhan, seorang laki-laki harus bekerja mencari nafkahnya. Dan disitulah mereka mendapat berkat. Supaya keuangan mereka Tuhan makin melimpah. Berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa saja diperbuat berhasil. Biarlah mereka memberi dengan sukacita. Dan apa yang mereka tabur, apa yang mereka beri, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan, pujilah Dia. Kebesarannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama, katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih Bapa, kami sudah beribadah. Camkankan dalam hati kami Tuhan, oh, firman-Mu adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup kami. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, ketika mereka akan kembali dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkuasa menyertai dan menolong dan memberkati setiap anak. Sebentar kami akan melakukan fellowship, makan dan minum. Tuhan memberkati setiap makanan minuman jadi kesehatan. Dan Tuhan memberkati setiap tangan yang terulur untuk menyediakan berkat itu. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Apapun yang mereka pekerjakan. Baik dari sekolah minggu dan kebaktian umum. Bahkan pelayanan meja di depan. Semuanya tidak lepas daripada pengamatan dan berkat yang Tuhan sediakan. Kau berkati hamba-Mu, Ibu Gembala, dan seluruh keluarganya, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang menyertai, yang menolong, menjadi partner dari gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara ini yang akan memasuki tahun-tahun politik yang demikian banyak tekanan, ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan tolong supaya bangsa ini tetap dalam kedamaian oleh karena kuasa yang datang dari Allah menyertai presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah, bahkan wakil-wakil rakyat, semuanya Tuhan di dalam cengkraman takut akan Tuhan. Dan Engkau yang mendatangkan kedamaian, Engkau yang menghindarkan angkara murka, dan bila bangsa ini boleh menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan kembali dan kami akan menerima berkat-Mu. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupan-Mu dengan membawa kasih dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera yang dibawa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat siang.